nggak sadar seseorang terlihat baik-baik saja, padahal dia sedang menahan sesuatu sendirian. Dan yang bikin lelah bukan hanya keadaan rumah, tapi omongan orang-orang yang tidak tahu apa yang terjadi sebenarnya. Guys, kita kerja kelompok sekarang aja yuk, biar cepat selesai gitu, biar minggunya nggak deg-degan terus gitu bawaannya. Tau gak sih, gue tuh ada hari itu niatnya mau nonton drama Korea. Ya, gue mau nonton drama Korea. Makanya kita harus selesai nih, kerja kelompok ini nih harus selesai nih, biar gue bisa nonton Korea dengan tenang kapan sedang drama apapun. Ini belum selesai nih gitu. Nah, Selesai. Sofi, nanti kamu pegang bagian revisi ya? Kayaknya aku nggak bisa ikut kelompok deh minggu depan. kenapa? Aku harus jaga kakak aku lagi nggak stabil. Kamu gak apa-apa, kamu kelihatan lebih capek aja dari sebelum-sebelumnya. Capek sih ya, tapi yang bikin capek itu bukan karena itu. Ada yang ngomongin kamu ya? Mbak kok. Masa sih? Coba dong kasih tahu. Coba dikeluarkan. Iya, ungkapin aja. Aku udah ngeliat beberapa teman di kelas, mereka ngomongin aku. Katanya karena kakak aku punya gangguan kecemasan, mereka juga mikir kalau misalnya aku sama kayak kakak aku. Kok bisa ada ya orang yang mikir tuh sempit banget gitu loh. Ih, nyebelin banget. Mereka juga bilang kalau misalnya mereka gak nyaman deket aku. Takutnya aku bersikap kayak kakak aku. Sumpah, mereka ngomong kayak gitu, itu parah banget. Pada sih orang berpendapat kayak gitu, itu gila sih. Nyebelin banget. Makanya aku akhir-akhir ini menjauh dari kalian. Aduh Sophie, kita tuh temenan sama kamu karena kamu baik, bukan karena keluarga kamu tuh yang sempurna atau enggak. Nah, yang kamu alami ini namanya stigma kelekatan. Jadi orang tuh ngasih label ke kamu hanya karena orang yang deket sama kamu tuh punya kondisi tertentu. Itu bener-bener gak ada dasarnya dan gak jauh banget sih. Dalam teori Goffman, stigma muncul ketika masyarakat memberi label pada seseorang yang dianggap berbeda. Lalu, adanya stempel sosial yang menempel bahkan pada orang yang tidak salah. Label yang diberikan teman-teman lainnya bisa masuk ke kepala seseorang, sampai ia mulai bersalah dan merasa bahwa dirinya memang berbeda dan salah. Yang menyakitkan bukan hanya omongan orang, tapi ketika kita mulai percaya pada label itu. Self-stigma muncul dari social stigma, dan disinilah peran orang terdekat muncul sebagai pengingat bahwa label tersebut tidak mendefinisikan siapa kita. Kenapa kamu gak cerita dari awal? Bentar, mending ngomonginnya sambil duduk aja ya. Dunia bisa memberi label apa saja, tapi dukungan sosial bisa menghapus rasa bersalah yang seharusnya tidak pernah ada. Label itu bukan kebenaran. Yang menentukan siapa kita adalah cara kita saling menjaga meski dunia mencoba menghakimi. Aku tuh takut ngerepotin kalian. Aku juga takut dianggap drama sama kalian. Nggak ada ya istilah kayak gitu tuh, nggak ada Sophie. Kalau misalkan kamu capek, bilang capek. Kalau misalkan kamu merasa perlu butuh temen gitu, bilang. Itu nggak sama sekali nggak ngerepotin. Semua kan bisa kena stigma, tapi kita bisa milih untuk gak ngelakuin itu ke orang lain. Kadang aku juga mikir, apa beneran aku sama kayak kakak aku? Sofi, jangan mikir kayak gitu. Kayak keluarga kamu tuh lagi berjuang, itu tuh ya bukan hal yang harus kamu maluin gitu. Dan itu bukan masalah, tapi itu ya realita kehidupan. Terus kamu juga kuat karena kamu tetap berada di samping kakak kamu. Ingat ya, kondisi seseorang tuh gak menular. Yang bikin kesan menular tuh karena stigma dan ketakutan yang gak berdasar. Makasih ya guys, kalian bikin aku jadi lebih lega. Jujur ya, kalau misalkan ada orang yang macem-macem sama kamu, bilang ke aku, ntar aku samperin. Awas aja nanti lihat. Mira, tenangin diri lo. Tenangin. Aman-aman.
Nah, karena Sophie udah enakan nih, pulang yuk. Udah, aduh, ayo pulang. Aku udah pulang. Yuk, pulang. Kita pulang. Jadi minggu depan kamu tetap datang kan? Datang. Nanti kalau misalnya aku perlu pulang dulu, aku kabarin ya kalian. Nah, gitu dong, komunikasi. Ini tuh jadi itu yang ngejauh itu bukan kita tapi mereka. Kita kan best friend. CS. Ya, Oke. Terima kasih semuanya. Makasih ya guys buat hari ini. Aku jadi ngerasa nggak sendirian lagi. Nah, temen itu juga bukan cuma buat senang-senang, tapi tetap duduk bareng kalau misalkan dia lagi ribut. Dan untuk mengingatkan bahwa label itu bukan kebenaran. Dan kita yang menentukan cerita kita sendiri. Kamu nggak apa-apa tuh dijulitin sama orang-orang nggak jelas dan kayak gitu. Aku udah nggak apa-apa kok. Udah sih, Coba dari Beneran nih, beneran. nggak ke-trigger kan, nggak ke-trigger apa-apa gitu. Enggak kok, aku udah sekarang udah coba menerima keadaan aku, keadaan keluarga aku, dan aku juga menerima semua omongan yang mereka omongin ke aku. Coba menerima aja nih. Jujur banget. Kan semua orang bisa berpendapat ya, tinggal kitanya aja yang nyikapinnya gimana. Nah, orang-orang juga belum tahu faktanya kayak apa. Betul banget. Jadi gak usah ditanggepin ya, Iya. biarin aja kita aja, kamu dengerin kita aja. Iya. Gak usah dengerin orang lain yang beranggapan buruk kok. Bener banget. Jujur bangga. Jujur. Iya, itu juga berkat kalian yang kemarin. Kalau nggak ada kalian mungkin aku kayak banyak pikiran dan nggak bakal ada di sini, nggak bakal ada di titik ini. Lo nangis ya ampun, nggak apa-apa kok. Kan tugasnya teman kan kayak gitu, harus saling menolong bukan saling ngejudge. Tuh. Jadi pokoknya terus semangat ya. Omongan-omongan negatif nggak usah dimakan. Kayak gitu nggak bermanfaat buat kita. Semangat kita. Semangat.